Ini adalah panduan untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. Tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan Supaya anak-anak lebih mengerti. Selamat ibadah online. ibadah online Abi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online minggu ini. Gimana adik-adik, dalam keadaan sehat semuanya? Puji Tuhan. Siapa di sini yang mau bersyukur sama Tuhan karena sudah diberi kesehatan? Yang mau memuji Tuhan, Kak Yosua undang untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hebat. Yuk sekarang kita mau daki gunung yang tinggi. Terbang ke luar angkasa bersama-sama Tuhan. Siap? Let's go. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Hebat semuanya. Kita mau daki lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk, ngapain lagi ya? Ayo kita terbang bareng-bareng. Siap semuanya? Terbang yang tinggi ya. Ku terbang ruang angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
Hebat semuanya. Adik-adik udah mau berpetualang bareng Kak Yosua dan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau nyanyi sekali lagi buat Tuhan sambil mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih sungguh lagi adik-adik. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada
Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik yang manis, kita mau sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat kesempatan kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang baik, tiba saatnya kami semua duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, nama saya Jenis. Saya dari kelas Yudea. Teman-teman, jangan lupa kasih persembahan untuk Tuhan Yesus ya. Kalian bisa titipkan ke mama atau papa dan transfer di rekening ini. Oke, kita kasih yang terbaik ya. Dadah. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik hebat dan pintar ya. Semuanya masih stay at home. Siapa yang tahu ada binatang yang selalu stay at home. Kemanapun dia pergi, dia jalan, dia pasti selalu sama rumahnya. Ayo apa? Ya betul, siput dan juga kura-kura. Mereka kemanapun pergi selalu bawa rumahnya. Mereka selalu bawa rumahnya, makanya jalannya pelan. Suatu hari ada lomba lari antara si kura-kura yang lambat dan juga kelinci yang cepat. Mereka sedang lomba lari. Si kura-kura yang lambat dia berjalan pelan-pelan. Tapi si kelinci karena larinya cepat, dia sombong. Dia ejek-ejek si kura-kura. Kamu bawa rumah, emangnya gak berat jalannya pelan gitu? Si kelinci lari dengan sangat cepatnya. Saat si kelinci tinggal satu langkah lagi, sudah sampai garis finish, dia lihat ke belakang. Kura-kuranya masih jauh. Dia ketawain kura-kuranya karena kura-kuranya lambat sekali. Saat si kelinci lihat di samping ada pohon, dia duduk dan berteduh. Lama-lama kelincinya ketiduran. Saat kelinci ketiduran, si kura-kura tetap berusaha. Walau jalannya pelan-pelan, walau berat dia harus bawa rumahnya dan juga keringat bercucuran, dia tetap tekun, tetap sabar dan juga tetap berusaha. Saat dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba kelinci pun bangun. Ternyata kura-kura sudah sampai di garis finish dan pemenangnya adalah si kura-kura. Kelinci pun marah, kelinci pun kesel. Adik-adik, kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh sombong dalam belajar hal baru, belajar apapun. Kita harus seperti kura-kura, belajar tekun, sabar, dan juga berusaha. Hari ini Kakak Nina mau cerita firman Tuhan tentang seorang bapak yang sabar dan juga tekun. Adik-adik simak ya. Seorang bapak yang hidup benar, tidak bercela dan juga bergaul dengan Allah. Firman Allah kepada Nuh, aku akan menghukum manusia karena kejahatannya. Buatlah batra sebab aku akan memusnahkan mereka. Nuh taat dan dia membuat batra yang tingginya 3 tingkat. Seperti yang diperintahkan Tuhan dengan lebar 22,5 meter, tinggi 13,5 meter dan juga panjangnya 135 meter. Itu sama juga dengan 1,5 kali lipat lapangan sepak bola loh. Besar ya. Nuh membuat batra ini dengan 8 orang. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan juga 3 orang mantunya.
Mereka setiap hari membuat bahtera itu selama 100 sampai 120 tahun. Wah, lama sekali ya. Mereka harus ke hutan berjalan, mengambil kayu dan membawanya untuk membuat bahtera itu. Lama banget ya adik-adik. Nuh penuh dengan kesabaran dan juga ketekunan untuk membuat bahtera itu. Selain untuk membuat bahtera itu, dia juga memiliki kesabaran karena menghadapi orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya mengejek, ngapain kamu buat bahtera di situ? Emangnya rumah kita dekat pantai? Emang air dari mana? Mereka semuanya mengejek Nuh, tapi Nuh tetap sabar dan juga mengajak mereka untuk bertobat kepada Tuhan dan kembali ke jalannya Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan mereka. Akhirnya bahtera sudah selesai dibuat. Nuh tetap sabar untuk mengumpulkan makanan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Dan hebatnya hewan jantan dan juga betina masuk sendiri ke dalam bahtera itu. Ajaib ya adik-adik. Tuhan juga menyuruh Nuh dan juga keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Dan pintu bahtera pun ditutup oleh Allah. Setelah ditutup pintu bahtera itu, hujan lebat pun turun. Saat hujan lebat turun, banjir pun datang. Dan orang-orang yang tadinya gak mau percaya sama Tuhan, yang gak mau bertobat, mereka semua minta tolong karena mereka kebanjiran. Mereka tenggelam. Hujan deras terjadi 40 hari, 40 malam. Tanpa henti, bumi pun penuh dengan air. Semua makhluk hidup di luar bahtera, tidak ada yang selamat. Hanya keluarga Nuh dan hewan-hewan di dalam bahtera. Makanya kita harus hidup bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan juga taat kepada Tuhan seperti keluarga Nuh. Setelah hujan berhenti, Nuh belum bisa keluar dari bahtera tersebut. Dia harus menunggu airnya sampai surut. Menunggunya selama 1 tahun 10 hari. Dia tetap sabar dan gak kemana-mana, hanya di dalam bahtera. Adik-adik juga ya harus tetap sabar. Stay at home, belajar, bermain, dan juga beribadah di rumah aja. Setelah air surut atas perintah Tuhan, keluarga Nuh dan semua binatang yang ada di dalam bahtera pun keluar. Keluarga Nuh tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran. Tuhan mencium aroma bakaran itu harum dan memberkati keluarga Nuh serta berjanji, busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian bahwa aku tidak akan lagi menghukum manusia dengan air. Pelangi yang indah itu ternyata tanda janji Tuhan kepada manusia. Hari ini kita belajar untuk tetap sabar dan juga tekun seperti Bapak Nuh. Kesabaran itu adalah sifat asli Tuhan. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih bersabar dan menunggu orang-orang untuk bertobat percaya kepada Tuhan Yesus agar dosanya dihapuskan dan bisa masuk ke dalam surga. Ayo adik-adik, sekarang kita belajar bersabar ya. Yuk adik-adik, kita mau hidup lebih taat lagi sama Tuhan dengan cara berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga membaca renungan hariannya ya. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tetap sabar. Dan mengasihi kami. Saya mau jadi anak yang taat kepada Tuhan dan Mama Papa. Tekun belajar dan sabar. Tolong berkati rakyat Indonesia agar percaya Tuhan Yesus dan bersabar hadapi COVID-19. Amin.
Adik-adik, ada satu teman kita, Daniel Yanuar dari kelas Filipi, akan membacakan ayat hafalan di bulan Juni. Kita simak ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, hari ini kita membuat aktivitas membuat ikan dari origami. Ini alat-alatnya. Alat yang pertama, kertas origami dan juga mata-mata yang seperti ini. Kalau adik-adik gak punya mata seperti ini, bisa dengan spidol atau pulpen. Pertama, dengan kertas yang warna ini, adik-adik potong jadi 2, jadi seperti ini. Jadi adik-adik siapkan yang satu utuh dan yang satu setengah ya. Lalu pertama kita buat kepalanya dulu. Kita balik ke bagian yang putihnya. Kita buat segitiga. Dari bentuk segitiga seperti ini, kita lipat dari ujung sini ke sini, ke ujung sini. Begitu juga yang satu sisinya. Lalu seperti ini hasilnya. Kalau dibalik seperti ini. Lalu yang sisi ini yang masih terbuka, kita tarik. Begitu juga yang sisi satunya. Jadi seperti ini adik-adik. Di tengah-tengah ini ada lubang. Kita masukkan jari kita perlahan-lahan. Kita dorong yang bagian ini ke dalam pelan-pelan ya. Jadi membentuk mulut. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita bisa tempelkan matanya. Jika sudah jadi seperti ini, kita bisa tempelkan mata. Kalau adik-adik nggak punya, bisa digambar aja pakai pulpen atau spidol ya. Jadi deh seperti ini. Sekarang kita mau buat buntutnya. Dari yang kertas setengah ini. Caranya gampang banget. Cuma tinggal dilipat kecil-kecil sampai ke ujungnya. Sampai jadi seperti ini, sampai ujung. Lalu kita ujungnya kita kasih selotip adik-adik di bagian sininya. Ya selotipin ya di sininya. Sudah jadi, udah diselotipin, kita bisa tempel, ditaruh, dimasukin ke dalam badannya. Jadi deh ikannya. Jadi deh ikannya. Adik-adik buat ya di rumah dengan panduan mama dan papa. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik yang sabar ya stay at home-nya dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.